Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Romdoni di channel Primateri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara peradaban Islam di Indonesia dengan peradaban Islam di negara Arab. Bagaimana akar yang sama melahirkan bentuk yang kaya dan berbeda sesuai dengan konteks lokal. Sejarah kedatangan dan penyebaran perjalanan Islam ke Indonesia tidak lepas dari peran peradaban Islam di negara Arab. Sejak abad 7 Masehi, setelah Islam muncul di Jazirah Arab, para pedagang Jazirah Arab ini masuk ke kawasan Nusantara, yaitu Indonesia. Mereka bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga nilai-nilai agama Islam. Beberapa kerajaan Islam pertama di Nusantara seperti Kerajaan Samudra Pesai di Sumatera memiliki hubungan erat dengan dunia Arab. Bahkan sebagian dari Wali Songo pun yang berjasa menyebarkan Islam di Jawa Barat juga memiliki garis keturunan atau latar belakang pendidikan dari negara Arab. Banyak ulama pernah menuntut ilmu di tanah suci, yaitu di Mekah atau di Madinah. Kemudian membawa kembali pemikiran dan tradisi agama Islam di sana. Kemudian yang menjadi aspek keagamaan yang bersumber dari negara Arab ini, kita dapat melihat kesamaan yang sangat jelas. Bahasa Arab menjadi bahasa utama dalam aktivitas ibadah, kemudian mulai dari bacaan Al-Quran, doa, hingga pelajaran agama. Semua itu sudah dirilis atau ditakdirkan bahwa Indonesia memiliki kesamaan yang sama dengan negara Arab. Kemudian nilai-nilai dasar Islam seperti keyakinan pada satu Tuhan ini yang diartikan tauhid, ketaatan pada syariat, dan pentingnya akhlak mulia juga sama yang diajarkan di negara Arab itu. Sistem pendidikannya, kemudian agamanya seperti pesantren, juga ini dapat menginspirasi dari sistem pendidikan yang ada di tanah Arab, meskipun kemudian berkembang dengan ciri khas tersendiri. Ada pesantren Salafi, ada pesantren Al-Quran, itu merupakan ciri khas yang ada di Indonesia. Kemudian pengaruh terhadap budaya dan seni. Kedua negara ini, Islam dan Arab, tidak luput dari persamaan atau mengkopi peradaban Islamnya. Contoh, masjid yang ada di negara Arab. Di Indonesia banyak masjid mengikuti negara Arab seperti kubah-kubah yang ada di negara Arab. Tak hanya masjid teman-teman yang menjadi seni di Indonesia pun, yaitu kaligrafi. Kaligrafi merupakan tulisan bahasa Arab yang kemudian dijadikan seni untuk melihat keindahan tulisan tersebut. Bahkan kaligrafi ini bisa dijadikan lomba internasional. Kemudian perbedaan yang muncul akibat alkulturasi. Meskipun memiliki akar yang sama, peradaban Islam di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa, sedangkan Arab hanya satu bangsa, yaitu bangsa Arab. Sehingga praktek Islam di sini di Indonesia seringkali dipadukan dengan tradisi lokal
seperti cara menyambut hari raya, upacara adat yang mengintegritaskan nilai-nilai Islam. Kemudian gaya pakaian yang sesuai dengan budaya daerah masing-masing. Sedangkan di daerah negara Arab ini budaya lebih homogen atau pengaruh tradisi Arab yang. Selain itu, perkembangan pemikiran keagamaan juga menunjukkan perbedaan. Kawasan Arab, khususnya Teluk, cenderung semakin moderat atau modern. Sementara di Indonesia ini terdapat keragaman pandangan, mulai dari moderat hingga konservatif. Jadi, peradaban Islam di Indonesia adalah hasil dari perpaduan antara peradaban Islam dengan negara Arab. Dengan keyakinan budaya lokal Nusantara, hal ini yang membuat Islam di Indonesia tidak hanya tetap sesuai dengan ajaran dasar, tetapi juga kaya akan keberagaman dan identitas tersendiri. Jadi kesimpulannya teman-teman, negara Islam ini adalah negara yang terpaku terhadap budaya-budaya Arab. Tetapi Indonesia ini merupakan negara Nusantara dan memiliki keberagaman budaya dan suku bangsa. Di antaranya beberapa bahasa yang menjadikan satu bahasa dalam kurung Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi negara NKRI, Republik Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like and subscribe video saya supaya apa? Supaya tidak tertinggal dengan berita-berita terkini atau informasi-informasi terkini atau materi-materi terkini. Saya Wahyu Romdoni pamit mundurkan diri. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.